Nah, sahabat, dari semua laboratorium yang ada di program studi farmasi ini, ada satu lab yang cukup menarik perhatian, yaitu Laboratorium Farmakologi. Laboratorium ini merupakan lab aplikasi pemakaian dan efek obat secara langsung terhadap hewan uji. Sedangkan ilmu farmakologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari aspek farmakokinetik dan farmakodinamik suatu obat dalam tubuh. Nah, saat kami berkunjung, sahabat-sahabat kita sudah melakukan pengujian terhadap hewan, yaitu tikus putih. Dipilihnya tikus putih ini dikarenakan fisiologis hewan tersebut identik dengan fisiologis tubuh manusia. Dengan adanya laboratorium ini, mahasiswa dapat melihat secara langsung aspek farmakokinetik dan farmakodinamik suatu obat. Selain itu dapat dengan jelas memahami bagaimana efek samping dari suatu obat. Nah sahabat, kali ini saya berada di Laboratorium Farmakologi, masih di program studi farmasi Universitas Tanjung Pura. Saya sekarang bersama dengan pengurus di lab farmakologi ya Ibu ya. Bu, boleh diceritain sedikit ke sahabat di rumah, ini lab farmakologi ini apa Bu? Oke, lab farmakologi ini salah satu lab yang ada di Prodi Farmasi, di mana di sini kita akan melakukan riset yang menggunakan hewan uji. Ya. Jadi di sini kita akan menghasilkan suatu riset, misalnya efek obat pada hewan uji sebelum obat-obat itu digunakan pada manusia. Ya. Nah, jadi tahap-tahap kita ini ada praktikumnya itu ada farmakologi, ada farmakokinetik, kemudian bioanalisis, kemudian toksikologi. Ya. Dari keamanan obatnya juga kita akan lakukan di lab ini gitu. Itu ya kita akan ujikan ke hewan. Hewannya apa? Tikus. Jadi tikusnya itu ada pakai galur atau spesies tertentu. Iya. Tikus apa Ibu digunakan? Tikus wistar, spak dowli, spak dowli, wistar, kemudian ada juga mencit. Itu boleh ditunjukin ke saya Bu untuk prosesnya? Jadi proses dari awal kita ke lab timbang dan instrumen. Ini ya Bu ya. Di sini kita punya alat-alat timbangan. Yang pertama, ini tikusnya Bu ya? Iya, ini tikusnya. Tikusnya. Ini tikus putih galur wistar jantan. Jadi kita harus tahu kelaminnya. Kemudian kalau megangnya memang megang di ekornya. Dia tidak akan gigit nggak Bu ini? Gigit, tapi pemegangnya ke ekor. Oh gitu. Ya. Kemudian dia akan kita timbang beratnya. Jadi kalau diuji di penelitian di riset ini harus tepat dosisnya. Gitu. Jadi dosis kita tentukan berdasarkan berat badan. Kita juga harus lulus ethical clearance. Jadi ethical clearance itu adalah etika kita terhadap hewan uji. Jadi tidak boleh sembarangan mau pakai hewan uji, misalnya ngoralnya seperti ini, terus bunuhnya seperti ini tuh ada diatur. Kalau kita mau riset harus melampirkan ethical clearance dan Fakultas Kedokteran punya lembaga itu untuk mengeluarkan ethical clearance untuk semua penelitian kesehatan. Selanjutnya ini proses kita pemberian sediaan obat yang mau kita itu ke tikus. Kebetulan ini adalah pemberian oral melalui mulut, sehingga obat itu masuk melalui mulut ke lambungnya. Jadi ini ada sonde namanya alatnya, memang khusus yang tumpul untuk mengukur itu. Lanjut Ibu, selanjutnya kita kemana? Selanjutnya nanti pembedahan. Nah ini proses pengambilan organ. Jadi organ-organ ini kita histologi, kita lihat sel-selnya apakah ada kelainan atau tidak. Apakah ada efek obat di situ atau tidak, seperti itu. Ini apa ini Bu prosesnya? Ini pengambilan darah. Nah, jadi habis nanti darahnya diambil, kita dapat darah seperti ini. Ini darah utuh. Boleh saya pegang Bu? Oh ya. Nah ini di hasil sentrifusnya. Nah, bening ini serum namanya. Nah ini bisa diukur biokimia darah. Contohnya kolesterol, HDL, LDL, glukosa, SGPT, SGOT, kreatinin, bun, urea itu semua bisa diukur di sini melalui lab kimia. Nah sahabat, itu tadi kita lihat bagaimana proses yang panjang sekali di dalam lab ini, dan ini tentunya akan menjadi informasi yang bagus banget buat sahabat-sahabat Biditagi di rumah. Terima kasih Bu. Nah sahabat, gimana? Asik kan jika kuliah di farmasi? Ini dapat menjadi salah satu pilihan kalian jika akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Namun, hilangkan rasa geli kalian terhadap hewan-hewan yang akan diuji ya. Seperti sahabat kita satu ini yang telah melakukan uji coba terhadap hewan tersebut.
Nah, ini ada kendala nggak pas lagi bedah kayak gini, geli atau gimana gitu nggak ada ya kalau udah? Kalau untuk kendala sih masing-masing orang berbeda ya. Jadi gitu. kalau misalnya dari saya sendiri sih kendalanya itu paling susah untuk membedakan aja sih antara yang mana salah satu organ ini, mana salah satu organ ini gitu. Sahabat, perlu kalian ketahui bahwa kegiatan praktek yang dilakukan mahasiswa tidak hanya dilakukan di laboratorium yang ada di lingkungan Untan saja, tetapi juga pada industri, rumah sakit, apotek, serta institusi lain yang relevan. Program studi farmasi Untan memiliki visi sebagai salah satu pusat unggulan dalam bidang etnofarmasi pada tahun 2020 dan menghasilkan lulusan sarjana bertaraf nasional dan dikenal secara internasional. Untuk itu, telah banyak usaha yang dilakukan pihak kampus guna mencapai visi tersebut. Selain itu, didukung pula dengan mahasiswanya yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Farmasi atau HMF yang memiliki berbagai kegiatan dan program kerja. HMF sebagai payung mahasiswa dalam penyelesaian masalah farmasi baik dalam bidang akademik, organisasi, dan advokasi. Untuk kegiatan bakti kampus sendiri, untuk teman-teman dari HMF ini gimana, Rahmat? Oh iya, beberapa bulan ke depan, beberapa minggu ke depan kami akan melaksanakan kegiatan bakti sosial juga ke panti-panti gitu. Ada desa binaan nama programnya. Pada tahun-tahun sebelumnya itu kegiatannya seperti ada pengobatan gratis, penyuluhan kesehatan, juga pernah ada sampai yang kayak sunatan massal juga. Oh, seperti itu. Sahabat, program studi farmasi Fakultas Kedokteran Untan terus berkomitmen menyelenggarakan proses pembelajaran berbasis kompetensi agar menghasilkan lulusan sarjana farmasi yang berkualitas, meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah tidak diragukan lagi karena staf pengajar yang dimiliki saat ini berasal dari berbagai disiplin ilmu serta profesional yang menguasai bidangnya. Diharapkan dapat mewujudkan tridharma perguruan tinggi. Nah sahabat, itu tadi kegiatan kita atau bidikan kita di salah satu universitas yang ada di Kalimantan Barat, khususnya program studi farmasi di Fakultas Kedokteran Untan. Dan semoga informasi tadi memberikan inspirasi buat sahabat-sahabat di rumah yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kami mengajak sahabat di rumah untuk bergabung bersama kami di Bidik Target, bidang pendidikan dan seputar ilmu pengetahuan dari jenjang SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Saya Setiadi, mundur diri. Terima kasih, sampai jumpa.